Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya di sini di kebun Mas Chandra. Jadi terakhir saya kunjungan ke sini sekitar 1 tahun yang lebih. Waktu itu alpukat ini usianya 18 bulan ya Mas? 18 bulan. Ya 18 bulan. Jadi sekarang alpukat ini ini sudah berusia 32 32 32 bulan. Berarti alpukat ini ditanam Desember akhir 2019. 19. Berarti belum genap 3 tahun. Jadi Desember 2022 ini genap 36 bulan. Jadi 3 tahun. Dan alhamdulillah ini sudah melewati panen perdana ya Mas ya. Jadi alpukat ini, coba kamera. Jadi alpukat ini sudah melewati panen perdana kemarin, usianya mampu panen usia 23 bulan ya. 23 bulan. 23, 24 itu alhamdulillah sama persis di kebun praktek yang kita terapkan. Jadi Mas Chandra ini salah satu mitra kita yang paling nurut ya, yang paling istilahnya nggak bandel. Jadi dia apa yang saya upload di YouTube dia selalu mengikuti, dan totalitas kebun ini dirawat dengan standar kebun praktek yang kita terapkan di kebun praktek Heritani tentunya. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini ada yang ingin saya pesan kepada kawan-kawan dimanapun berada, baik kawan-kawan dari Bangka maupun luar Bangka, dimanapun berada. Jadi inilah salah satu bukti ketika kita memang sungguh-sungguh mau mengikuti, kemudian mau menerapkan. Salah satunya seperti Mas Chandra ini. Jadi Mas Chandra ini jujur, jadi awalnya memang nol, buta lah boleh kita katakan tentang ilmu pertanian. Tapi dia memang punya jiwa sungguh-sungguh, niat, hanya menonton video kita di YouTube. Apa yang kita bagikan itu memang dikerjakan, baik pemupukan secara rutinnya, terusnya di 12 bulan pertama Mas ya. Iya. 12 bulan pertama, kemudian pemangkasan rutin itu di 12 bulan pertama, semuanya diikuti. Dan totalitas seluruh perawatan yang kita kerjakan itu dilakukan. Dan alhamdulillah hasilnya, kalau jujur Mas Chandra ini, saya selaku orang yang diikuti merasa puas. Kalau dari segi perawatan Mas Chandra ini totalitas tidak ada masalah. Dari pengendalian hama, kemudian perawatan pemupukan, teknik pemangkasan, itu totalitas sudah mampu diikuti dan diterapkan secara maksimal alhamdulillah. Namun ini Mas, ada yang saya koreksi dan memang harus diperbaiki nanti. Jadi total tadi di blok yang 250 batang ini tanaman alpukat Mas Chandra ini, jadi karat merah seperti ini. Ini awalnya memang kita jumpai di 2004 kalau nggak salah, itu awalnya kita jumpai di tanaman sawit, kelapa sawit. Namun akhir-akhir ini sudah menyerang pada semua jenis tanaman buah, bahkan jenis tumbuhan hutan pun sudah mulai diserang oleh karat merah ini atau karat daun ini. Jadi karat merah ini Mas Chandra, ini memang perlu secepatnya kita tanggulangi atau kita basmi, karena nanti kalau Mas Chandra biarkan ini, resikonya akan sangat berarti atau sangat mengganggu dari pertumbuhan alpukat ini secara keseluruhan. Kalau tidak kita segera kendali, resikonya seperti ini. Jadi daun tanaman ini risikonya pertama akan gugur dini. Jadi gugur sebelum pada waktunya, karena daunnya sudah rusak seperti ini. Yang mana kita ketahui daun, baik tanaman alpukat maupun tanaman yang lain, daun ini adalah sebagai sumber maksud saya tempat dapurnya, lebih kurang dapurnya untuk memasak makanannya. Jadi kalau dapurnya sudah rusak seperti ini,
Jadi asupan makanan yang diserap yang kita beri itu tidak akan maksimal diproses oleh tanaman alpukat. Jadi ini masalah penyebab kemarin atau beberapa waktu yang lalu memang kita sempat diskusi dengan teman-teman mengenai sebab musabab dari penyakit karat merah ini. Yang pertama itu teman-teman memang menyebutnya ini disebabkan oleh karena fleksional ultraviolet, kemudian memang ada gangguan radiasi atau polusi dari pabrik kelapa sawit itu mas. Namun yang kedua, persepsi atau opini yang kedua itu memang karena disebabkan oleh jamur atau bakteri. Namun terlepas itu disebabkan oleh apa atau opini bagaimanapun, yang jelas kita kembali lagi kemana yang masuk ke logika kita. Namun saya pribadi ini lebih condong ke asumsi yang kedua, yaitu yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Kenapa? Jadi penyakit ini, karat merah ini, bisa disembuhkan ketika disentuh oleh bahan aktif tertentu. Jadi bahan aktif fungisida tertentu, salah satunya yang memang jos yang saya temui di lapangan untuk menyembuhkan karat merah ini, baik di sawit atau jenis tanaman yang lain, itu bahan aktif tembaga hidroksida itu mas. Jadi tembaga hidroksida, kalau merek dagang yang ada kita di Bangka itu seperti Kopsit 77, kalau nggak salah itu dari punya pesawat terbang yang mengeluarkan. Jadi nanti silakan Mas Chandra cari produk itu, produk Kopsit lah, kita langsung Kopsit 77. Nanti silakan di stem ke seluruh tanamannya dengan dosis 2 gram per liter air. Jadi di stem, silakan di stem nanti interval 7 hari sekali. Insya Allah biasanya di 2 kali aplikasi ini akan sembuh total. Jadi inilah yang tidak bisa Mas Chandra anggap remeh. Karena kalau dianggap remeh ini bisa menurunkan produksi dari tanaman alpukat. Sampai di sini mas bisa dipahami. Alhamdulillah. Jadi kalau yang lain ini secara keseluruhan nggak ada masalah. Tadi sebelum kita mulai vlog saya sudah keliling di sini. Cuman yang ada masalahnya memang di karat merah ini total ini. Karat merah. Ya karat merah sini mas. Sekalian di zoom atau di shot mungkin sangat jelas sekali. Totalitas ini semua terserang karat merah. Jadi ini kebun Mas Chandra, kebun mitra kita juga, rekan kita. Jadi ini mayoritas jenis kareba ya. Alhamdulillah dia sudah tembus panen perdana sesuai dengan yang kita terapkan, yaitu 23 bulan, 24 bulan dia sudah panen. Kemarin lumayan dapat berapa mas? Lumayan lah kemarin itu, ada sekitar di totalnya semua ya. Belajar ya, bawah belajarnya istilahnya kalau kita ada 1 tonan ya. Alhamdulillah 1 tonan di 23-24 bulan ya semuanya. Jadi ini mungkin kalau kawan-kawan mengikuti perkembangan video kita di kebun Mas Chandra, mungkin kemarin terakhir paling segini ya segini, dan sekarang 1 tahun lebih sedikit kita kembali lagi dan pohonnya sudah segini. Itu belum genap 3 tahun, kelihatan mas merah. Jadi batangnya sangat kokoh sekali. Kemudian naik ke atas. Dan kareba ini karakternya memang tinggi menjulang ya, seperti itu. Jadi wajar dia cepat panen. Dan ini perlu diketahui, salah satu jenis terbaik yang saya punya koleksi di kebun praktek saya, jenis kareba. Dan ini juga mas, karena dia hampir memasuki 36 bulan, nanti kita memang harus cepat aplikasi pemupukan untuk pemacu buah alpukat ini supaya terdorong keluar lebih banyak. Ini kan kalau kareba karakternya memang sepanjang tahun seperti ini. Ya ada bunga, kemudian ada yang ini, ada bunga, kemudian ada pentil,
ada putik, kemudian ada yang siap panen seperti ini. Dia karakternya memang seperti ini, Mas. Dia memang rajin, namun kalau seusia seperti ini, karena kita seorang pebisnis, memang ada strategi khusus untuk memacunya supaya lebih maksimal keluar. Seperti yang vlog saya terakhir pernah melihat, itu yang usia 51 bulan itu alhamdulillah itu rata-rata 250 kg per pohon. Itu semua tidak semudah yang kita bayangkan, memang ada suatu proses. Jadi seusia Mas Chandra ini memang sudah saatnya supaya mendapatkan hasil yang seperti alpukat saya yang ada di kebun. Itu nanti yang harus Mas Chandra persiapkan. Ini pengapurannya terakhir kapan nih, Mas? Pengapuran sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu mungkin tidak usah langsung lagi dikapur. Namun kalau kawan-kawan yang memang belum dikapur atau mau memulai, silakan dikapur dulu kalau usia segini 3-4 kilo. Kemudian cara aplikasinya memang dari nol, dari pangkal batang sampai radius terakhirnya. Di sini radius terakhir tanaman alpukat ini. Itu tebar merata sebanyak 3-4 kilo. Kemudian biasa kita biar selama 14 hari karena Mas Chandra itu 2 bulan yang terakhir sudah dikapur, nanti tidak perlu lagi, tinggal nanti kita akan kirimkan pupuk ini NPK profesional yang serinya 9 nitrogen, kemudian 25% ada fosfor, kemudian 25% lagi kalium. Insya Allah nanti dalam waktu yang dekat akan kita kirim ke sini, silakan diaplikasikan. Satu pohonnya memerlukan, ini Mas Chandra memerlukan 2 kilo. 2 kilo satu pohon ya? Iya, jadi 2 kilo, ini totalnya 250 ya? Iya. 250 kali 2 kilo berarti kita perlu 500 kilo, setengah ton satu kali aplikasi. Jadi satu batang 2 kilo melingkari. Dan silakan ikuti video saya tentang penaburan pupuk, video saya yang agak-agak terakhir mungkin, saya sudah lupa. Cara penaburannya tidak lagi melingkar, namun kita sebar. Disebar ya? Ya, disebar seperti itu. Jadi rata semua kena ya Pak ya? Iya benar. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti boron seusia segini totalnya 5 kilo nanti. 5 kilo ya, sekitar 20 gram lah per pohon, kalau kita kalkulasi per pohon sekitar 20 gram. Cuma nanti boronnya karena jumlahnya kecil, mungkin nanti bisa kita bocor per batangnya ini satu gayung seliteran. Masangnya nggak usah jauh-jauh Mas kalau boron, karena kan jumlahnya kecil, kemudian dia juga unsurnya mikro. Iya. Bisa kisarannya di sini melingkari atau mengenai batang juga nggak apa-apa. Kalau cuma 20 gram nggak apa-apa, insya Allah itu aman. Seperti itu. Kemudian kita langsung jalan Mas sambil keliling-keliling. Kemudian nanti setelah diaplikasi, tapi yang target utama itu memang harus penyembuhan karat merah ini dulu ya. Iya, karat merah nih. Nah, setelah itu insya Allah 2 kali aplikasi dia akan totalitas ya penyembuhan. Berarti masuk minggu ketiga Mas Chandra sudah mulai setem MKP-nya. MKP-nya? Ya. Jadi MKP, jadi saya ulangi urutannya. Pertama fokus dulu menyembuhan karat merahnya. Karat merah. Kemudian pasang ini dalam waktu dekat akan saya kirimkan itu mutiara profesionalnya 2 kilo ya. Iya. Nah, kemudian seiring berjalan waktunya penyemprotan ini kan intervalnya 7 hari sekali. 7 hari sekali Nah, yang untuk penyemprotan karat. Ya, karat merah. Karat merah ya. Insya Allah penyemprotan kedua minggu ketiga dia sudah habis. Sudah habis, sudah sembuh. Berarti masuk minggu keempat Mas Chandra harus stem dengan ini MKP dengan dosis 6 gram per liter air. 6 gram per liter air. Stem. Jadi untuk menguatkan pupuk pemacu bunga dan buah yang NPK profesional yang kita masukkan 2 kilo. Nah, nanti selama 5 kali berturut-turut MKP-nya, berarti kita start tadi dari minggu keempat. Setiap 1 minggu sekali, 1 minggu sampai total 5 kali, itu dosisnya 6 gram per liter air. Itu di stem terus. Iya. Nah, setelah minggu ke-6 ke aplikasi kita evaluasi, biasanya dia akan terubus, jebol. Bunga ini akan jebol. Nanti setelah terjadi pentil seperti ini Mas, kamera. Atau ini yang dekat. Iya. Nanti kalau sudah terjadi pentil seperti ini, Mas Chandra segera kirim video pendek atau foto-foto yang mewakili. Iya. Nanti saya akan kasih lagi nutrisi khusus pembesaran. Seperti itu dulu.
Oke, bisa dipahami Mas, atau ada yang mungkin masih kurang paham? Insyaallah paham. Jadi beginilah kawan-kawan, kita komunitas Tempilang mempunyai salah satu memang yang kita cetus sendiri dan memang kita buat sendiri, kita racik sendiri dari awal. Kenapa kita memilih jenis kareba ini menjadi salah satu keunggulan kita di komunitas petani alpukat Kecamatan Tempilang, seperti itu. Jadi dia memang ada alasan kenapa kita memang ini, kenapa memang kita memilih dia menjadi unggulan. Seperti kawan-kawan lihat, ini 31 bulan Mas ya. 32 bulan. Ya, 32 bulan dia sudah seperti ini, sudah melewati panen perdana itu sekitar 1 ton dari total 250 badi. Ya, bunganya terus menerus, kemudian ada buah susun menyusul. Jadi sudah kita hitung aset kekayaannya dalam per tahun itu insya Allah ini tidak ada tandingannya dari 40 jenis alpukat yang saya koleksi di kebun. Seperti itu. Jadi silakan nanti kawan-kawan berkreasi sendiri, silakan cari unggulan kawan-kawan di tempat yang memang betul-betul unggul. Jadi sejarah awalnya saya menciptakan kareba itu memang dari itu. Saya berburu, saya mencari informasi, kemudian saya tanam sendiri, saya kembang sendiri, saya dapat data, kemudian saya kembangkan lewat mitra seperti Pak Chandra. Jadi kareba kita ada sekitar 1000-an lebih yang sudah tertanam di luar kebun saya, di luar kebun saya. Ada sekitar 1.700-an lebih. 1.700 lebih. Iya, 1.700 lebih yang sudah tertanam, tersebar. Itu di luar Bangka apa masih wilayah Pulau Bangka itu? Itu kita masih di Bangka dan Bangka, mayoritas di Kecamatan Tempilang. Kenapa? Karena ini jujur, meskipun sudah kita rasakan unggul, ini belum tersertifikasi ini Mas ya. Oleh karena itu, salah satu alasan kenapa kawan-kawan yang meminta bibit tidak saya jual atau saya tidak bisa mengirim bibit keluar pulau. Namun kalau teman-teman Bangka atau teman luar Bangka yang memang butuh, silakan jemput sendiri. Insya Allah di luar kebutuhan petani mitra kita tetap kita jual, kita ecer. Saya takutnya nanti ini disalahgunakan oleh teman-teman yang memang punya kepentingan. Saya takut disalahgunakan nanti. Gini maksud saya Mas, karena di vlog-vlog YouTube atau komen-komen video saya itu sudah ada yang ini kabarnya mengatasnamakan kareba. Ya, bibit yang dijual itu mengatasnamakan kareba. Loh, saya bilang kan ini saya yang tahu, saya yang melepaskan bibit saya di mana. Dia menanyakan ceritanya akurat atau tidak ini bibit kareba. Saya jawab jujur bahwa saya tidak pernah melepas kareba ini di luar Pulau Bangka, atau kalau memang pun ada di luar Pulau Bangka itu saya tahu tempatnya dan individunya siapa yang saya titipkan itu saya tahu, dan itu tidak mungkin, saya bilang tidak mungkin itu kareba. Jadi belum apa-apa saja ini kita sudah dimanfaatkan oleh oknum lah. Oh, jadi yang namanya atas nama alpukat kareba ini Pak, ini masih di Pulau Bangka aja baru ya Pak ya? Iya, mayoritasnya di Pulau Bangka yang kita sebarkan. Kalau ada di Pulau Bangka itu kita tahu titiknya di mana. Jadi kalau orang mengatasnamakan bahwa bibit itu bibit kareba itu tidak benar. Benar ya? Iya. Karena saya yang pemegang, artinya kita yang pemegang penuhnya kareba. Jadi memang kita kontrol pendistribusiannya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang memang merasa support dengan kareba, saya istilahnya selalu welcome, istilahnya siap, bola saya siap dijemput. Kita kan di luar kapasitas untuk menghalalkan istilahnya, untuk menghalalkan supaya varietas ini atau jenis ini supaya legal, itu bukan kapasitas. Jadi saya selalu menunggu kawan-kawan, kalau memang ini menjadi unggulan kita di Bangka Belitung, mari data mentah sudah ada dari mulai penanaman, istilahnya SOP kalau bahasa keren. Saya sudah siapkan di kebun praktek. Jadi saya sudah berjuang mati-matian untuk mendirikan kebun praktek itu, Mas Chandra. Memang saya untuk mencari jenis yang memang unggul, kemudian saya satu paket dengan teknis budidayanya, sehingga nanti ketika keluar bibit kareba ini SOP-nya silakan terapkan. Insya Allah akan sama persis.
ibaratnya yang di ini, yang kita di dataran rendah. Kalau yang di luar dataran rendah kan belum teruji. Iya. Seperti itu. Mungkin itu saja di yang ini, di blog yang 32 bulan ini, Mas Hendra. Iya. Ada beberapa tadi, mudah-mudahan bisa direkam ya. Iya. Atau nanti akan ini, kalau ragu saya bikin semacam tulisan untuk Mas Chandra ikuti. Mungkin nanti di sesi kedua kita akan vlog di yang alpukat kareba total full 100% itu yang 15 bulan. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Chandra. Siap, Dan siap. juga kawan-kawan di rumah mungkin bisa mengikuti, siapa tahu ada kejadian atau masalah yang serupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.